kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa memenuhi hidup dan kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, percayalah bahwa itu semua semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu memimpin dan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Nah, ayat yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil atau akan kita baca dan renungkan sama-sama dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 14. Di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 14, di sana Rasul Paulus berkata, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Saudaraku, kalau kita meletakkan diri kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita, dan kita merenungkan apa yang terjadi dengan kita, berapa banyakkah kita selalu mengucap syukur? Dan berapa banyakkah kita selalu bersungut-sungut? Saudara, mari kita pikirkan, kita renungkan. Di dalam hidup kita ini, bukankah lebih banyak kita mengeluh? Kita sering mengeluh, kita sering menggerundel, kita sering melakukan hal-hal atau bersungut-sungut dengan segala situasi di sekitar kita karena ketidaknyamanan kecil atau kesulitan yang hanya kecil yang sebenarnya tidak sebanding dengan yang dialami orang lain di dalam kesulitan yang lebih besar. Bukankah seringkali kita memandang orang lain atau kita melihat orang lain dan kita merasa apa yang kita hadapi itu jauh lebih besar dari orang lain. Kita tidak melihat dunia yang luas di sekitar kita. Ada orang yang punya persoalan jauh lebih besar daripada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari perhatikan di sekitar kita. Berapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang punya kesulitan yang lebih besar dari kita. Atau mari kita lihat lebih jauh dari sekitar kita. Ada orang di luar lingkungan kita yang punya kesulitan jauh lebih besar dari kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kita lebih banyak mengeluh. Kita lebih banyak bersungut-sungut, bukan? Kita lebih banyak menggerundel. Kita lebih banyak memendam kemarahan-kemarahan, ketidakpuasan terhadap sesuatu yang kita hadapi, kita jalani dalam hidup ini. Apakah saudara dan saya sering mengeluh untuk hal-hal yang sepele ataupun hal-hal yang lain? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah yang saudara dan saya sebenarnya alami dalam hidup ini diberkati, namun kita seringkali terperosok dan hanya berfokus pada hal-hal yang belum kita punyai, belum kita capai, sehingga kita tidak bersikap baik. Kita selalu egois dan selalu mengeluh untuk berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ini penting. Ini penting untuk saudara dan saya renungkan. Bukankah apa yang saya katakan tadi itu benar? Bahwa seringkali kita punya banyak hal, kita punya banyak berkat, kita punya banyak hal yang bisa kita syukuri. Tetapi kita lebih terperosok dalam fokus kepada diri sendiri, apa yang belum kita punyai, apa yang belum kita capai. Dan kita selalu egois, kita selalu mengeluh untuk hal-hal yang kita belum capai itu, bukan? Ini berbahaya, saudaraku, karena sikap saudara dan saya adalah cerminan atau refleksi dari apa yang ada dalam hati kita yang sesungguhnya. Di dalam hati kita, tanpa kita sadari, tidak ada hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan itu terrefleksi keluar dengan persungutan, keluhan yang kita punya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk selalu bersyukur. Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, mari kita belajar untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak mengeluh, untuk tidak menuruti keinginan hati kita mempertanyakan banyak hal yang belum kita alami.
Sebab semua persungutan, semua keluhan kita itu tidak disenangi oleh Tuhan. Dan itu merupakan cerminan hati kita yang tidak pernah merasa bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Mari kita teguhkan hati kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap hari hidup kita. Dan wujud dari rasa syukur itu adalah di dalam sikap dan tindakan kita yang selalu menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan apa adanya, dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Patutlah untuk selalu kita menengadahkan hati, memohon ampun jika dalam perjalanan hidup kita ada banyak keluhan-keluhan yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada banyak persungutan yang kita teriakan kepada Tuhan. Belajarlah untuk merubah keluhan, persungutan itu dengan selalu mengucap syukur, dengan selalu menerima dan menyadari betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita untuk selalu menyadari Tuhan dan kebaikannya dan anugerahnya dan kasih keselamatan yang dinyatakan dalam hidup kita lewat Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan bantu kita, Tuhan tolong kita untuk selalu mengucap syukur terhadap semua anugerah kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.